Media, media digital Al-Hanif. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, adik-adik sekalian, banin dan banat yang berada di rumah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kesehatan serta afiat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada kita dan nikmatnya kepada kita sekalian. Tidak terasa jadi sekalian kita di hari yang ke-11 ini, mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalankan aktivitas ibadah puasa kita serta ibadah-ibadah yang lainnya di bulan yang penuh keberkahan ini, yakni bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Rahmah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, jadi sekalian, tema kita pada hari ini adalah tentang orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang berkah, yang Allah wajibkan puasa terhadap kalian di dalamnya. Kemudian di bulan Ramadan tersebut pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka Jahannam ditutup, dan para syaitan dibelenggu. Padanya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang kebaikan bulan tersebut diharamkan terhadapnya, maka berarti ia telah betul-betul diharamkan dari mendapatkan kebaikan tersebut. Ma'asyiral muslimin, anak-anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi ketika memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, yakni tentang akan datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Beliau sallallahu alaihi wasallam tegaskan kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan dengan menjelaskan beberapa keutamaan yang terselip dalam lembaran-lembaran ibadah yang disyariatkan dalam bulan Ramadan yang mulia tersebut. Dan hadis ini juga mengisyaratkan akan banyaknya anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya di bulan Ramadan, berupa berbagai keutamaan puasa, salat malam yakni tarawih, qiraatul Quran, sedekah, i'tikaf, kemudian keutamaan 10 hari Ramadan, 10 hari akhir Ramadan, kemudian yang terakhir zakat fitri di akhir Ramadan, serta ibadah-ibadah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta yang Ustaz cintai. Para ulama kita telah membuat suatu perumpamaan yang baik dan indah untuk bulan Ramadan. Mereka mengatakan bahwasanya bulan Ramadan itu laksana pasar yang dibuka kemudian ditutup. Hari-harinya terbatas.
ya, 29 sampai 30 hari. Maka orang yang beruntung akan meraih keuntungannya, sedangkan orang yang merugi akan kehilangan keuntungannya, sebagaimana orang-orang yang beraktivitas di pasar. Maka siapakah yang beruntung di pasar Ramadan ini dan siapakah yang merugi? Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini Ustaz akan menyebutkan tentang mereka orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan. Siapa sajakah mereka? Yang pertama, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka yang pertama adalah mereka yang berpuasa dengan iman dan ihtisab. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, yakni dia beriman atau meyakini tentang kewajiban puasa Ramadan ini, wa ihtisaban, dan karena ihtisab yaitu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dari sekalian, orang yang beruntung di bulan Ramadan adalah mereka yang berpuasa, yang puasanya dilandasi karena keimanan dan pengharapan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka yang berpuasa ya karena tujuan-tujuan dunia atau karena tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka adikku sekalian, anak-anakku sekalian, terutama yang sudah baligh atau menjelang baligh, ya, yang dahulu motivasi puasanya karena mungkin untuk mendapatkan contohnya mungkin THR ya, atau supaya diberi hadiah oleh ayah bundanya, maka pada kesempatan kali ini kita harus kalian sudah harus merubah motivasi atau tujuan berpuasa kalian, yakni hanya semata-mata demi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih besar dari sekedar kenikmatan dunia yang kita miliki. Kemudian mereka yang beruntung di bulan Ramadan yang kedua adalah mereka yang senantiasa menegakkan qiyamul Ramadan. Sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menegakkan Ramadan, yakni menegakkan malamnya dengan salat tarawih, dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dari sekalian, isilah malam-malam Ramadan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama salat yang wajib, kemudian kita isi pula dengan salat-salat yang sunnah seperti tarawih dan qiyamul lail. Kemudian yang ketiga, mereka yang mendapatkan atau yang beruntung di bulan Ramadan adalah mereka yang senantiasa menjaga lisannya dari perkataan-perkataan keji dan kotor, serta perkataan-perkataan yang sia-sia atau yang mengandung dosa seperti ghibah, membicarakan keburukan orang, membicarakan keburukan teman-teman, atau mengadu domba di antara sesama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabah." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, qaul az-zur, dan bahkan dia melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh atas puasanya, atau Allah tidak butuh atas usaha meninggalkan makan dan minum yang dilakukannya. Artinya puasa orang tersebut sia-sia, ya, karena dia hanya menahan haus dan lapar saja, sementara mulutnya dia tidak menjaganya dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa tersebut. Ya, dia berpuasa tetapi suka berghibah. Dia berpuasa tetapi suka berkata-kata keji dan kotor, ya, memfitnah, berdusta, ya, dan yang lainnya.
Kemudian yang keempat, anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka yang beruntung di bulan Ramadan, yang keempat adalah mereka yang tidak menyia-nyiakan waktunya di bulan Ramadan. Di bulan yang mulia ini, ya, dengan hal-hal yang sia-sia. Ya, dengan hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasanya. Ya, seperti contohnya banyak tidur di bulan Ramadan. Ada orang yang berpuasa tapi banyak tidur. Dari ba'da subuh dia tidur, tidak bangun kecuali ketika maghrib sudah masuk. Ya, maka dia telah menyia-nyiakan hari-hari yang berharga di bulan Ramadan. Dia menyia-nyiakan pahala berlalu begitu saja. Ya, dia tidak manfaatkan waktunya dengan hal-hal yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau dia malas, ya, dalam beribadah, atau dia banyak menghabiskan waktunya untuk bermain, ya. Contohnya kalian yang suka main game, ya, Mobile Legends dan semisalnya, hendaknya di bulan Ramadan ini harus dikurangi, ya, atau bahkan ditinggalkan. Kemudian kita ganti dengan hal-hal yang bermanfaat yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah mereka yang beruntung di bulan Ramadan, tidak menyia-nyiakan waktunya, bahkan sebaliknya, ya, dia mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti ibadah-ibadah, ya, baik yang wajib maupun yang sunnah, kemudian tilawatil Quran, membantu orang tua, ya, bagi yang banat di rumah, ya, bisa membantu mamanya di rumah mungkin untuk mempersiapkan hidangan buka puasa atau pekerjaan-pekerjaan rumah yang lainnya, membersihkan rumah, ya, menyapu, mencuci piring dan yang lainnya yang bisa kalian kerjakan untuk membantu orang tua kalian. Kemudian adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka yang beruntung di bulan Ramadan yang kelima adalah mereka yang melazimi Al-Quran dengan senantiasa membacanya, menghafalnya, menghatamkannya, mempelajari hukum-hukumnya. Ya, sebagaimana kalian ketahui dan sudah pernah dibahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasanya Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sebagaimana yang Allah firmankan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Dan kita juga, atau kalian juga mungkin sudah mengetahui tentang keutamaan Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, ya, seperti salah satunya adalah bahwasanya Al-Quran nanti akan memberikan syafaat bagi pembacanya di hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an tersebut kelak akan datang di hari kiamat, ya, sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Kemudian keutamaan membaca Al-Quran berikutnya, ya, membaca Al-Quran adik-adik sekalian akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan ini di mana pahala kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha." La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya kebaikan. Baginya kebaikan. Dan kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bi'asri amthaliha. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak katakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf. Walamun harfun, lam itu satu huruf. Wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf.
Jadi ketika kita membaca Alif Lam Mim yang terdiri dari 3 huruf, ya, kita sudah mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian dilipat gandakan, ya, dikalikan 3 karena Alif Lam Mim terdiri dari 3 huruf, maka sudah menjadi 30 kebaikan. Maka apalagi kalau kita membaca Al-Quran setiap hari di bulan Ramadan ini, ya, 1 juz, 2 juz, dan seterusnya, maka sungguh pahala yang sangat banyak yang akan kita dapatkan insyaallah ta'ala. Kemudian yang keenam, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang Ustaz cintai, orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan, yang keenam adalah mereka yang dermawan dengan hartanya, ya, mereka yang senantiasa berinfak, bersedekah di jalan Allah, memberi makan orang yang lapar, memberi buka pada orang-orang yang berpuasa, ya, dan memberi pakaian orang-orang yang tidak memiliki pakaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Ibnu Abbas menceritakan, beliau berkata bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan kedermawanan beliau semakin bertambah manakala di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusa min ajri shaimi syai'an." Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala semisal orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Ya, jadi hadirin sekalian, bersedekah di bulan Ramadan, ya, memiliki keutamaan yang luar biasa, mendatangkan pahala yang besar. Maka janganlah kita menjadi bakhil di bulan Ramadan ini, ya, justru sebaliknya kita harus semakin peka terhadap sesama, ya, terutama kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan terutama lagi di zaman, ya, sekarang ini di mana banyak kaum muslimin menghadapi kesusahan, ya, di tengah wabah atau ujian wabah sekarang ini. Maka bagi kita yang memiliki kelebihan harta untuk hendaknya bersikap dermawan, berbagi kepada sesama. Kemudian ada sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menggabungkan antara puasa dan sedekah adalah salah satu sebab seseorang dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan." Sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar atau terdapat kamar-kamar, tura dhuhuruha min butuniha, yang bagian luarnya bisa dilihat dari bagian dalamnya. Wa butunuha min dhuhuriha, dan bagian dalamnya bisa terlihat dari bagian luarnya. Faqama a'rabiyyun faqala, kemudian ada seorang A'rabi, seorang Arab Badui yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Liman hiya ya Rasulullah?" Untuk siapa kamar-kamar tersebut ya Rasulullah? Untuk siapa rumah-rumah tersebut ya Rasulullah? Qala liman atabal kalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu untuk orang-orang yang membaguskan perkataannya, ya. Wa at'imut ta'am, dan orang yang memberi makan, senantiasa memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Wa adamus siyam, dan orang yang senantiasa berpuasa. Wa shalla lillahi billaili wan nasu niyam, dan bagi mereka yang senantiasa menegakkan salat malam ketika manusia kebanyakan tertidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Itulah dia sekalian 6 golongan orang-orang yang mendapatkan keuntungan atau beruntung di bulan Ramadan ini, yang mana intinya bahwasanya orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan ini adalah mereka yang menghabiskan waktunya,
ya, atau yang tidak menyia-nyiakan waktunya di bulan Ramadan ini, bahkan mereka mengisinya dan menyibukkan dirinya dengan berbagai macam amal ketaatan dan bersemangat untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan ini. Adapun orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, kalian bisa saksikan penjelasannya insyaallah besok bersama Ustadz kita, Ustadz Imam Syafi'i, hafizahullah taala, insyaallah taala. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam ketaatan, dan semoga kita bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari bulan Ramadan ini, dan kita bersemangat untuk mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.